Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi Ibu, alhamdulillah baik. Pagi Bu, baik. Alhamdulillah. Ini kemana teman-temannya? Belum pada join? Nggak tahu Bu. Oke, selamat datang Akbar. Oke, udah sekarang Ibu absen dulu ya. Adifa Safa Kamila, Hadir. Hilda Maulidiansyah, Hadir. Uswatun Hasanah, Mujahidin Ali Akbar, Hadir sih. satu lagi yang belum join, Juan ya. Tolong dihubungin ya. Oke. Sekarang langsung aja kita ke materinya ya, anak. Oke. Sekarang kita akan, sebelumnya udah terlihat belum ya PowerPoint-nya? Sudah Bu. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Ada yang tahu belum apa itu aritmatika sosial? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Bu. Ya, kalian sebelumnya udah sering melakukan proses jual beli? Belum ya? Kayak bantu-bantu ibu ke pasar gitu. Udah pernah? Pernah. Oh, tahu-tahu Bu. Nah, iya itu Oh, itu. bisa dibilang kalian kan sebagai pembeli. Nah, yang pedagangnya sebagai penjual. Nah, itu bisa dinamakan sebagai aritmatika sosial. Oke, lanjut ya. Next. Nah, Ibu punya video. Kalian tonton dulu ya. Ibu ini emang nggak ada suaranya tuh gimana? Oh, nggak ada suara. Iya, nggak ada suaranya. Nah, tadi tuh Pak Agus lagi mau beli 3 mie sama 12 sabun ya. Harganya 3. Terus ada Aqua 2 dus dan 2 dus susu. Pak Agus ini, nah, ini ya semuanya. Di total jadi modalnya 610.000. Nah, kemudian Pak Agus balik lagi nih. Nah, ternyata dia punya toko, namanya Toko Berkah. Nah, di sini dia ngejualin lagi barang-barang yang sudah tadi dia beli. Oke, selesai. Nah, dari kegiatan yang tadi, dari video yang tadi sudah diputar, apa kalian sering melakukannya? Aktivitas tadi, kalian belanja ke warung gitu, bantu-bantu ibunya ke warung gitu. Pernah nggak? Lumayan pernah Bu. Oke. Lanjut ya. Ini lagi. Nah, tadi tuh Pak Agus tuh pertama dia membeli barang-barang kayak mie 2 dus tadi tuh ya, terus kayak tadi tuh sabun 12 piece, terus ada Aqua, ada susu juga kan ya. Nah, itu disebut dengan modal. Nah, sedangkan tadi ada anak kecil kan, anak kecil yang beli belanja
di warungnya Pak Agus itu disebut dengan harga penjualan gitu. Terus, nah si Pak Agus ini kan pedagang. Nah, pedagang itu ada dua kemungkinan, bisa mendapatkan untung dan bisa mendapatkan rugi gitu. Terus, penjual dikatakan mengalami untung jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga modal gitu. Misalkan kalian beli apa ya? Beli aqua gitu, beli aqua gelas di pedagang agen misalkan. Kalian beli aqua itu harganya cuma 2.000. Nah, kalian jual lagi ke teman kalian, harganya 3.000. Nah, jadi untung apa rugi? Kalian dapat untung atau rugi? Adipa? Gimana Bu? Saya masih belum kebayang. Jadi semisal, Bu, ulangin, Bu. oh ya maaf, kecepatan ya? Iya. Ya udah maaf nih, misalkan kalian beli aqua botol nih, aqua botol kalian beli harga di warung agen 2.000. Nah, kalian jual lagi ke teman kalian dengan harga Rp3.000. Nah, di situ kalian dapat untung atau dapat rugi? Untung, Bu. Untung. Untungnya berapa? 1.000. Nah, iya, itu berarti bisa dikatakan dengan presentasi penjualan Untung. ya, untung. Nah, untuk menghitung, cara menghitung untung itu adalah harga penjualan dikurangi modal gitu. Untuk menghitung presentasi rugi per harga pembelian atau modal dikali 100%. Kita lanjut. Nah, ini sama aja kayak contoh yang tadi gitu ya. Misalkan koperasi sekolah membeli 1 dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga 25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan gitu kan. Suruh dibandingkan nih harga pembelian dengan harga penjualan. Nah, harga pembeliannya kan 25.000. Terus harga penjualannya kan satu dusnya isinya 24. Dikali dia ngejualnya satu gelasnya 1.300 gitu kan. Nah, tinggal dikali aja 24 dikali 1.300. Jadi totalnya 31.200. Nah, selisih dari harga 31.200 dikurangi 25.000. 25.000 ini modalnya dia ya. Nah, jadi dikurangi selisihnya jadi harga 6.200 dan 6.200 ini adalah untung dari pembelian si sari buahnya itu gitu. Yang dia dapat 6.200 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di sini ada rugi dan persentase rugi. Penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Rugi, nah cara menghitung rugi nih, caranya modal dikurangi harga penjualan. Nah, untuk menghitung persentase rugi, sama kayak tadi, rugi per harga pembelian atau modal dikali 100%. Nah, contohnya, seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Dua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilogram. Berapa keuntungan pedagang tersebut? Dan yang kedua, tentukan persentase keuntungan tersebut. Nah, di sini diminta untuk mencari berapa sih keuntungannya gitu. Kita lanjut. Nah, yang pertama, harga pembelian nih. Dia beli 7.200 untuk 60 kilo. Nah, 2 beras kan. Nah, 40 dengan harga 7.600. Nah, modalnya dia 736.000. Nih modalnya ya. Terus dijual lagi gitu. Terus ini dijumlahin 60 ditambah 40 dikali 7.800. Nah, 7 terus banyaknya beras sama dengan 60 kg ditambah 40 kg sama dengan
100 dikali 7.800 sama dengan 780.000. Nah, dihitung nih selisihnya. Ini harga penjualan dia. Nah, ini modalnya, ini harga penjualannya. Dia dapat uangnya segini gitu ya. Terus keuntungannya harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Jadi untungnya dia 44.000. Gitu ya. Nah, untuk menghitung persentase untungnya sama dengan untung per harga pembelian dikali 100%. Nah, untungnya kan 44.000, harga pembeliannya 736.000 dikali 100%. Jadi keuntungannya 5,98%. Dibulatkan sampai 2 desimal aja gitu kan. Bisa aja dia 5,98 berapa gitu. Nah, kalian ambil 2 angka di belakang komanya aja, oke? Ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, yang kedua. Ini sama aja sih. Jadi, ini kerugian. Yang kedua, seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta dan ongkos angkutnya 100.000. Kemudian, 40 buah durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah. 25 buah dengan harga 10.000 per buah dan sisanya busuk. Berapa kerugian pedagang itu dan tentukan persentase kerugian tersebut. Nah, di sini diminta berapa kerugian yang pedagang itu dapetin gitu kan. Nah, modalnya kan dia keluarin modal 1.100.000. Terus ngejual semuanya dapat penjualannya 1.040.000. Nah, rugi. Untuk menghitung ruginya, harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, di sini sama dengan 1.100.000 dikurangi 1.040.000 sama dengan 60.000. Nah, dia berarti mengalami kerugian sebanyak 60.000 rupiah, itu kan ya. Habis itu presentasi ruginya tinggal dihitung aja, rugi dibagi modal dikali 100. Hasilnya 5,77%. Sama kayak tadi ya, kalau misalkan komanya banyak, diambil aja di 2 angka di belakang koma. Oke, lanjut. Harga pembelian dan harga penjualan. Harga penjualan sama dengan harga pembelian atau modal ditambah untung. Terus harga penjualan modal dikurangi rugi. Terus ini rumusnya ya, tolong diingat-ingat ya. Terus kalau untuk menghitung modal, harga penjualan dikurangi untung, dan harga penjualan ditambah rugi. Terus lanjut, untung sama dengan persentase untung dikali harga pembelian. Persentase rugi dikali harga pembelian. Nah, ini kalian bisa baca-baca sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, contohnya, toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar 432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapatkan untung sebesar 90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Nah, di sini diminta untuk mencari harga pembelian sebuah mainannya, berapaan sih gitu kan, satu mainannya gitu. Nah, di sini harga penjualan 30 buah mainan edukatif itu harganya 432.000 kan? Ya. Nah, terus ini harga pembelian 30 buah mainan edukatif sama dengan harga penjualan dikurangi untungnya berapa? Di sini. Ini harga penjualannya 432 dikurangi untungnya sama dengan 342.000. Nah, 342.000 ini disebut apa, Uus? Uus, bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Ya. Ini 342.000 ini disebut apa, Us? Modal bukan sih?
apa? Iya, betul. Modal. Modal. Iya, modal. Jadi 342.000 ini modalnya si toko mainan ceria. Nah, dia mau nyari tahu nih berapa sih harga satu buah mainannya itu gitu kan. Nah, di sini kita 342.000 dibagi 30. 30 ini dari jumlahnya ya, jumlah yang dijual mainannya gitu. Jadi harga satuan mainannya itu adalah 11.400 gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Atau kecepatan? Cukup paham. Oke, dilanjut ya. Nah, di sini ada rabat atau diskon. Nah, terus ada bruto, tara, dan neto. Rabat atau diskon. Apa sih diskon itu yang kalian tahu apa? Ini ada diskon. Potongan. Diskon gitu. Diskon, potongan. Iya, potongan. Kalian suka nggak sih kalau beli ada potongan harga? Suka. Suka, Bu. Ya, Suka. suka dong. Ya. Suka dong, lebih murah. Pintar banget, lebih murah ya. Nah, rabat artinya potongan harga atau yang biasa kita kenal dengan istilah diskon gitu kan. Diskon biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu toko. Nah, cara menghitung harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon gitu. Misalkan contohnya nih, di sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga 75.000 dan sebuah tas dengan harga 90.000, berapa rupiah Revi harus membayar? Harga normalnya kan 75.000 dan harga tasnya 90.000. Nah, tapi dia ada diskon katanya nih, 20% dan 15%. Gimana sih cara menghitungnya gitu? Berapa yang harus dia bayar? Nah, yang pertama, harga satu kaos dan harga satu tas. Nih, kalian jumlahin dulu ya. 75.000 ditambah 90.000 sama dengan 165.000. Nah, berapa diskonnya? Cari diskonnya sama dengan, kan tadi 20% ya, jadi 20 per 100 dikali 75. Nah, harganya jadi 15.000. Berarti diskon yang didapat tuh satu barang tuh 15.000. Nah, untuk yang kedua, yang tas, kan tadi 15%. Jadi 15 per 100 dikali 90.000. Jadinya 13.500. Nah, dijumlahin, kan dia beli satu barang kaos dan satu tas kan. Nah, itu dijumlahin jadi 28.500. Harga normal yang harus dia bayar, si Revi bayar itu kan 165.000. Nah, tapi ada diskon kan tadi 28.500. Nah, tinggal kalian kurangin aja dari harga. Jadi harganya yang harus dibayar oleh Revi itu 136.500 gitu. Paham? Paham, Bu. Baik. Kita lanjut ya. Udah habis deh. Nah, ternyata sudah habis anak-anak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti ada ini, nanti Ibu berikan LKPD. Nanti kalian nanti kalian kerjakan masing-masing ya. Nanti Ibu kirim di share ke grup WhatsApp. Oke? Dari pembelajaran ini ada yang ingin Ya, Bu. ditanyakan nggak? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp ya, yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.